Ketemu lagi dengan saya Firman. Kemarin tadi kita sudah bahas tentang tingkatan 5 tingkat pebisnis yang awal. Sekarang kita akan membahas lagi tentang tingkatan pebisnis selanjutnya. Ayo kita sama-sama belajar. Kemudian untuk pebisnis tipe selanjutnya adalah pebisnis CEO gitu ya. Nah, pebisnis CEO ini mirip dengan pebisnis yang kedua, yaitu pebisnis manager. Nah, hanya saja untuk pebisnis tipe CEO ini, bisnis yang dijalankannya itu sudah terstruktur dengan baik. Jadi, bisnisnya itu sudah memiliki struktur organisasi yang sudah baik gitu ya. Jadi, untuk urusan operasional itu keseluruhannya sudah didelegasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang menduduki jabatan-jabatan operasional. Misalkan di suatu perusahaan tertentu, nah si pebisnis itu menjadi CEO-nya. Nah, CEO ini sudah memiliki divisi-divisi tertentu yang menunjang masalah operasional. Misalkan bisnisnya PTA gitu ya, dia sudah punya divisi marketing, kemudian divisi sales, sudah punya divisi HRD, sudah punya divisi misalkan operasional gitu ya, sudah punya divisi marketing dan lain sebagainya gitu. Jadi si CEO-nya sendiri itu tidak terkekang dengan kegiatan bisnisnya gitu ya, tidak seperti yang pertama dan kedua tadi. Kalau misalkan key personnya itu nggak ada, bisnisnya itu tidak bisa berjalan. Nah, kalau untuk tipe pebisnis yang sudah CEO, nah itu walaupun tidak ada CEO-nya di kantor, misalkan bisnisnya bisa tetap berjalan karena seluruh tugas operasional sehari-harinya sudah didelegasikan kepada kepala divisi masing-masing divisi yang ada di perusahaannya gitu ya. Nah, kemudian untuk tugasnya CEO-nya sendiri atau si pebisnisnya sendiri itu cenderung kepada hal-hal yang makro. Misalkan menentukan arah perusahaannya seperti apa, kemudian membangun budaya perusahaannya, kemudian bisa juga CEO-nya ini lebih fokus kepada misalkan pengembangan bisnisnya nanti arahnya seperti apa gitu. Jadi sudah tidak lagi memikirkan hal-hal operasional. Nah, tipe pebisnis selanjutnya atau tipe pebisnis yang keempat itu adalah tipe pebisnis chairman ya. Nah, tipe pebisnis chairman ini merupakan tipe pebisnis yang sudah tidak lagi memikirkan perusahaannya gitu ya. Jadi dia bisa meninggalkan perusahaannya itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, kenapa seperti itu? Karena si pebisnis chairman ini dia sudah bisa merekrut seorang CEO yang ditugaskan untuk menjalankan perusahaannya gitu. Jadi tanpa kehadiran si chairman sendiri, misalkan dalam jangka waktu yang lama, si perusahaannya itu masih tetap bisa berjalan. Nah, di tipe pebisnis chairman ini tentu saja untuk struktur organisasi di perusahaannya itu sudah sangat settle ya. Nah, jadi semua divisi-divisinya sudah lengkap, SOP-nya juga sudah berjalan dengan baik gitu ya. Nah, jadi tugas sisi pebisnis chairman-nya sendiri, nah itu adalah lebih di luar operasional perusahaan. Misalkan mereka itu fokus di pengembangan bisnis misalkan, atau fokus di pengembangan jaringan, kemudian misalkan fokus di lobby-lobby lebih ke lobby gitu ya, untuk memajukan bisnisnya gitu. Misalkan lobby dengan investor, kemudian lobby-lobby dengan pemerintahan gitu ya, demi kelancaran bisnisnya gitu ya. Nah, kemudian tugas si chairman sendiri adalah biasanya itu menentukan target ya, si target perusahaannya ini ke depannya harus seperti apa. Nah, kemudian juga biasanya menentukan insentif yang akan diberikan untuk CEO-nya nih yang menjalankan perusahaan tersebut. Nah, di pengusaha pebisnis tipe chairman ini dia juga sudah mulai berpikir ya untuk
mengembangkan bisnisnya dari bisnis A, misalkan dia bisa melebarkan sayap menjadi penambahan bisnis B. Jadi kalau misalkan tadi CEO itu bisnisnya cuma satu, kemudian dia sibuk untuk melebarkan jaringan bisnisnya. Nah, kalau untuk yang tipe chairman, nah itu bisnisnya bisa jadi cuma satu, tapi dia juga bisa fokus untuk memulai bisnis yang baru gitu ya. Jadi bisa jadi untuk yang chairman ini bisa memiliki beberapa sudah mulai untuk bisa memiliki beberapa perusahaan gitu. Kalau untuk yang tipe chairman. Nah, kemudian tipe pebisnis yang terakhir atau kasta yang paling atas itu adalah tipe pebisnis konglomerat ya, atau konglomerasi. Nah, untuk tipe pebisnis ini itu biasanya adalah tipe pebisnis yang sudah memiliki beberapa perusahaan, atau bisa jadi mereka itu adalah pemilik grup-grup perusahaan. Jadi pemilik perusahaan yang membawahi perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Jadi usahanya itu tidak cuma satu, jadi usahanya itu sudah bisa dibilang mereka itu sudah memiliki beberapa perusahaan gitu ya, dan termasuk dalam satu grup perusahaan gitu. Nah, untuk tipe pebisnis konglomerasi ini atau konglomerat ini, dia sudah tidak lagi memikirkan perusahaannya ya. Jadi semua perusahaan yang dia miliki itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, karena SOP-nya sudah ada, kemudian CEO di masing-masing perusahaannya pun sudah ada gitu ya. Nah, kemudian seluruh bisnisnya itu sudah berjalan autopilot gitu. Nah, di sini untuk yang tipe pebisnis konglomerasi ini, mereka itu tugasnya adalah menambah jaringan, kemudian lobby-lobby bisnis ya, misalkan kepada investor, kemudian kepada rekan-rekan bisnisnya, kemudian lobby-lobby kepada pihak pemerintahan yang kira-kira bisa memperlancar semua lini bisnisnya gitu ya. Jadi misalkan hubungan investor gitu ya. Nah, kemudian untuk tipe pebisnis konglomerasi ini, dia juga biasanya sudah memiliki skill yang mumpuni dalam hal praktik pembelian perusahaan gitu ya, melalui lembar saham. Jadi biasanya untuk tipe pebisnis ini mereka lebih aktif ekspansi perusahaan itu dengan cara misalkan membeli atau mengakuisisi perusahaan tertentu yang cocok dengan bisnis yang akan dia kembangkan gitu ya. Misalkan taruhlah di sini contohnya adalah Bapak Khairul Tanjung ya, yang punya Citi Corp gitu. Dia sudah punya lini bisnis tertentu, kemudian dia mengakuisisi lini bisnis yang lain yang kira-kira bisa menunjang lini bisnisnya yang lain gitu ya. Jadi perusahaan ini sudah berupa grup gitu ya, tidak isinya bukan cuma satu perusahaan, tapi sudah memiliki banyak perusahaan gitu ya. Dan dia itu sebagai konglomeratnya atau konglomerasinya. Nah, mungkin segitu saja video kali ini tentang tingkatan pebisnis. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.